Pemirsa, sejak penyebaran surat sosialisasi penutupan dan juga pengosongan lokalisasi Kalijodo, sudah 18 kakak warga Kalijodo yang mendaftarkan diri untuk relokasi ke rumah susun. Antusiasme warga Kalijodo masih kurang dan banyak yang masih mempertimbangkan untuk relokasi. 2 hari setelah surat sosialisasi penutupan lokalisasi Kalijodo disebarkan, 18 kepala keluarga mulai mendaftarkan diri untuk relokasi tempat tinggal di posko penanganan Kalijodo di halaman kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa petang. Pendaftaran warga ini dianggap masih kurang karena masih banyaknya warga yang mempertimbangkan rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menutup dan mengosongkan lokalisasi Kalijodo. Tercatat ada 1.200 warga yang tinggal di RW 05 kawasan lokalisasi yang berada di Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Tahan Pak Wali. Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, mengatakan warga yang direlokasi ke rumah susun harus memenuhi syarat, yakni pemilik bangunan dan berstatus KTP DKI Jakarta. Karena itu saya sampaikan surat pemberitahuan tentang rencana penutupan. Di dalamnya ada penawaran jalan keluarnya. Kemudian yang masuk syarat-syarat masuk rumah susun itu, dia pemilik bangunan, milik rumah ada di situ. Punya KTP, kita masukin ke rumah susun. Ada 3 opsi relokasi ke rumah susun, yakni rumah susun Marunda, Daan Mogot, dan Cakung. Saat ini petugas gabungan masih intensif melakukan sosialisasi surat penertiban eksekusi terhadap ratusan bangunan yang berada di lokalisasi Kalijodo. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan segera menertibkan kawasan Kalijodo. Ahok tak segan melakukan tindakan paksa jika warga tidak mau direlokasi. Sejumlah tahapan akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan kawasan Kalijodo. Dan saat ini pemerintah kota Jakarta Utara dan Jakarta Barat baru melayangkan surat peringatan pertama. Mengenai pembongkaran, Ahok akan mengikuti aturan. Sebelum ada surat peringatan kedua dan seterusnya, pembongkaran tidak akan dilakukan. Tindakan tegas untuk warga yang menolak direlokasi akan dilakukan setelah keluarnya surat perintah bongkar. Nantinya warga yang memiliki surat-surat seperti KTP akan direlokasi ke rusun di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur secepat mungkin. Hari H kita akan usahakan ya secepat mungkin. Kan ada SP1, SP2, SP3, terus SPB, perintah bongkar. Tahu, saya nggak mau pusingin, mau putar uang, nggak mau pusing. Pokoknya kalau kamu menduduki tanah negara, kita sikat aja udah. Mana ada SHM apa, tunjukin aja, gugat aja. Nanti punya pengacara kan, gugat aja kalau ada SHM gitu loh. Ada SHM juga bisa kita ambil kok kalau dudukin tanah negara. Pemerintah menegaskan segala bentuk premanisme tidak dapat mengalahkan aturan hukum yang berlaku di negara ini, termasuk dalam penertiban lokalisasi Kalijodo. Hukum harus dijalankan dengan baik, namun upaya persuasif harus diterapkan sebelum eksekusi dilakukan. Negara ini nggak ada yang diatur oleh preman, udah berkali-kali saya bilang. Ya, ingat tuh. Semua, dengerin, kamu jangan ulang-ulang tanya saya. Semua aturan-peraturan yang ada itu yang kita tegakkan. Ngerti? Ya, nggak ada lebih dari itu, nggak kurang dari itu. Oke? Terima kasih. Saya kira tidak lindungi sebenarnya, hanya mengharap agar ada sosialisasi, ada waktu. Oh ya, tentu masyarakat bisa tentu punya aspirasi, tapi tentu yang paling penting jalankan hukum dengan baik, ya, dengan tertib, dengan baik. Dan tidak ada bukan soal dengan situ siapa, tapi pemerintah harus menjalankan hukumnya dengan baik. Ya, kita beralih ke berita lain pemirsa. Hingga kini cuaca buruk masih terus melanda sejumlah daerah di Nusantara. Cuaca buruk menyebabkan nelayan tidak melaut hingga harga ikan melonjak naik dan mengancam pasokan ikan saat ini. Cuaca buruk yang melanda Indonesia berdampak pada aktivitas nelayan. Para nelayan di Langkat, Sumatera Utara enggan melaut hingga harga ikan pun melonjak tajam. Seperti di Pasar Baru, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat ini. Sudah sepekan terakhir, harga ikan di pasar ini melonjak naik. Ikan tongkol yang biasanya dijual Rp25.000 per kilonya, kini dijual seharga Rp35.000. Kenaikan harga komoditas laut juga terjadi pada udang, cumi-cumi, dan kepiting. Untuk mengantisipasi kelangkaan ikan, para pedagang biasanya mendatangkan ikan dari gudang penyimpanan ikan di Belawan.
Angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda kawasan perairan Laut Jawa juga berdampak pada ribuan nelayan kecil di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ribuan nelayan yang memiliki perahu di bawah 20 gross ton ini memilih tidak melaut. Kondisi ini juga berdampak pada penjualan ikan di tempat pelelangan ikan Karangsong. Akibat cuaca buruk ini, harga ikan mengalami kenaikan antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. BMKG memperkirakan cuaca buruk disertai gelombang tinggi di sekitar perairan Laut Jawa akan terus berlangsung hingga akhir Februari ini. Sementara itu, cuaca buruk juga menyebabkan harga ikan laut di pasar induk tradisional Bojonegoro, Jawa Timur melonjak tajam. Selain itu, beberapa jenis ikan juga mulai langka di pasaran. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan laut ini berkisar antara Rp40 sampai Rp50.000 per kilonya atau hampir 100% dari harga sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung terhadap merosotnya jumlah pembeli serta membuat penghasilan para pedagang menurun. Sementara ikan laut di pasar tradisional Kota Bojonegoro hanya mengandalkan pasokan dari sejumlah nelayan yang ada di wilayah Laut Pantura. Tim Liputan Metro TV. Sejumlah daerah di Indonesia masih terendam banjir hingga saat ini, seperti di Sambas, Kalimantan Barat, Sidoarjo, Jawa Timur, dan Kerinci, Jambi. Banjir 1 hingga 3 meter melanda 2 kecamatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Total rumah yang terendam banjir adalah 2.702 kakak dengan 6.734 jiwa. Warga hingga kini masih bertahan di lokasi banjir untuk menjaga barang berharga milik mereka. Menurut warga, meski banjir terus melanda sepekan terakhir, namun mereka belum menerima bantuan apapun dari pemerintah setempat. Warga hanya bisa menggantungkan hidupnya dari sumbangan sejumlah dermawan. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga merendam ratusan hektar tanaman karet, lada, dan padi. Ratusan hektar sawah di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Danau Kerinci dan Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, terendam banjir akibat luapan air Danau Kerinci. Akibat kejadian ini, para petani pun terancam gagal panen. Selain itu, padi-padi yang siap panen juga ikut terendam banjir, hingga para petani saat ini hanya bisa mengisi waktu mereka dengan memancing ikan. Banjir yang menggenangi jalur transportasi Porong Kabupaten Sidoarjo hingga sepekan ini masih belum surut. Jalan Raya Porong dan jalur kereta api penghubung kota Surabaya dengan Malang hingga sepekan ini masih lumpuh. Pihak instansi terkait belum memutuskan untuk membuka kembali 2 jalur transportasi tersebut akibat tergenang air. Sementara itu, pembuangan air Sungai Ketapang yang meluap membuat banjir di 3 desa dekat tanggul penahan lumpur makin parah. Padahal, desa Gemposari, Ketapang, dan Kali Tengah sudah terendam banjir selama 2 minggu belakangan. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, kita akan jeda dulu, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Pemirsa, Kepolisian Daerah Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ditreskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, pengajuan pra-peradilan merupakan hak bagi semua tersangka. Selain siap menghadapi gugatan pra-peradilan, Polda Metro Jaya juga akan mempersiapkan tim khusus untuk menghadapi sidang gugatan pra-peradilan yang diketuai oleh Kabid Hukum Polda Metro. Pra-peradilan sendiri tidak akan mengganggu mekanisme pemeriksaan sebab berkas penyidikan Jessica sudah siap untuk dilimpahkan ke Kejati. Mbak, baik nggak, Mbak? Kabarnya, Mbak? Mbak Jessica. Kami siapkan bahan nanti yang maju dari Kabidkum Polda Metro Jaya. Penetapan tersangka kan ada ketentuannya, tidak boleh asal, minimal ada 2 alat bukti, ya, 2 alat bukti dan memenuhi syarat formil. Nah, itu nanti kami sampaikan di sidang pra-peradilan, ini alat bukti kami. Nah, dengan teknisnya bagaimana nanti di sidang pra-peradilan. Jadi sekarang jangan bicara andai-andai, kita bicaranya kami persiapan nanti apa dan. Rumah terduga teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat hingga kini masih dipasangi garis polisi pasca penggerebekan yang dilakukan oleh tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri pada Senin lalu. 3 unit rumah warga yang berada di lingkungan Penato, tepatnya di RT 02 RW 01 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Punda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat ini masih terpasang garis polisi. Orang tua dari terduga teroris yang tewas membantah anaknya terlibat jaringan teroris. Pada penggerebekan yang dilakukan pada hari Senin lalu, polisi menembak mati seorang terduga teroris dan menangkap 2 orang lainnya.
Ketiganya diduga terkait dengan jaringan teroris Poso. Dan pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam Metro Update hari ini. Saya Elvita Khairani atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita bertemu lagi besok. Sampai jumpa.